Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit di Indonesia. Wakil Presiden mengatakan usai pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng oleh pemerintah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani. Sebelumnya hal tersebut sempat meresahkan petani sawit karena berdampak pada rendahnya harga tandan buah segar sawit, sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani sawit. Namun pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut, di mana perlu ada suatu tindakan atau langkah yang harus diambil dengan mengambil sejumlah kebijakan untuk memperbaiki permasalahan ini. Beberapa upaya konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, di antaranya menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya. Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2022, yakni tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah berbasis koperasi. Dia pun berharap ke depannya dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja. Selain itu, petani akan memiliki solusi dalam hal ini untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS. Selain dari sisi pemerintah dan lembaga terkait, Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit, sehingga nantinya kedua hal tersebut secara beriringan dapat berjalan dengan baik. Kabar terbaru, Indonesia juga akan mendapat keuntungan besar dari sektor komoditas yang sedang melambung tinggi ini. Permintaan komoditas sawit mentah dari seluruh dunia membawa angin segar bagi perekonomian tanah air. Belum lama ini, pemerintah Cina telah sepakat membeli 1 juta ton produk kelapa sawit beserta aneka produk pertanian lainnya dari Indonesia. Kesepakatan ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang mana pemerintah akan terus menjaga harga kelapa sawit Indonesia dan harga tandan buah segar sawit para petani sawit. Meski sempat menerapkan kebijakan kewajiban pemenuhan untuk pasar domestik alias Domestic Market Obligation beberapa waktu lalu karena harga minyak goreng dalam negeri melambung tinggi, namun pemerintah berencana akan menghapus aturan tersebut. Lantas bagaimanakah dampak dari kebijakan tersebut pada sektor minyak sawit mentah? Pada Jumat 22 Juli 2022, Kementerian Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang merencanakan untuk menghapus kebijakan DMO minyak kelapa sawit untuk mempercepat kegiatan ekspor agar persediaan CPO dalam negeri tidak membengkak. Seperti yang diketahui, per Juli persediaan CPO dalam negeri sudah menyentuh 7,1 juta ton. Padahal jika mengacu pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia pada tahun 2021, Indonesia memproduksi CPO per tahun sebanyak 46,8 juta ton. Maka jika dihitung rata-rata per bulannya setidaknya ada sekitar 3,3 juta ton CPO. Jumlah persediaan CPO dalam negeri telah mencapai 2 kali lipat dari total produksi CPO per bulannya, sehingga pemerintah Indonesia kini sedang menimbang untuk menghapus DMO. Jika kebijakan tersebut terrealisasi, tentunya akan berdampak pada peningkatan volume ekspor CPO dalam negeri. Ditambah kini pemerintah Indonesia juga menghapus pungutan pajak ekspor CPO dan produk turunannya berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022 yang dimulai pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Dampak positifnya, harga CPO Indonesia menjadi kian menarik di mata pembeli asing dibandingkan dengan CPO Malaysia, sehingga diharapkan permintaan akan CPO Indonesia terus meningkat. Indonesia dan Cina merupakan mitra strategis lewat kerjasama yang saling menguntungkan di antara kedua negara. Langkah pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan dagang dengan Cina merupakan komitmen konkret dalam memajukan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan para petani. Lebih lanjut, Erick Thohir pun juga menyampaikan Indonesia dapat meniru keberhasilan Cina yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam dan pasar yang besar untuk kemajuan negerinya. Sejatinya, Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan pasar besar harus mampu melakukan hal serupa dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.